di Jakarta Timur. Sejumlah pelanggan bahkan terkejut karena tidak mengetahui informasi mengenai kenaikan harga Pertamax. Ratusan pengendara antre di pengisian BBM Pertalite sebagai dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Untuk mengurai antrean, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM. Sebagian pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax mengaku terkejut dan mengeluh karena baru tahu tentang kenaikan harga. Untuk menghemat pengeluaran, mereka mengaku terpaksa beralih ke BBM jenis Pertalite. Pemirsa, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah warga kaget. Lantas bagaimana kondisi terkini di SPBU? Kita sudah terhubung dengan Berliana Mileni di SPBU Pejompongan. Halo Berli, bagaimana kondisi SPBU di sana pasca harga Pertamax naik? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi saat ini tepatnya di SPBU Pejompongan, seperti yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, memang ini sejak pukul 3 sore tadi ini memang terlihat ada antrian yang mengular bagi masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar. Banyak juga dari ojek online ataupun masyarakat yang nampaknya memang di jam-jam sibuk seperti saat ini banyak juga dari mereka yang mengisi Pertalite. Kemudian juga untuk ojek-ojek online juga tadi saya lihat ada yang banyak yang mengisi Pertalite, tapi ada juga masyarakat yang memang kalau Anda perhatikan ini juga masih mengantri di bagian pengisian Pertamax. Nah, sebagai informasi David dan juga pemirsa, memang sejak pukul malam tadi 00 tepatnya di hari Rabu 10 Juni 2026 ini pemerintah secara resmi menaikkan harga Pertamax ataupun bahan bakar non subsidi baik dari Pertamax ataupun dari Pertamax Green 95. Kenaikan ini sangat signifikan David dan juga pemirsa. Kalau untuk dari Pertamax sendiri ini yang dari semulanya ini dikenakan di harga Rp12.300 per liter ini menjadi Rp16.250. Kemudian untuk yang Pertamax Green 95 ini juga mengalami kenaikan yang semula dari Rp12.900 ini menjadi Rp17.000 per liter. Ini tentunya membuat beberapa dari masyarakat ini cukup kaget dan juga mengkhawatirkan karena kenaikan dari harga bahan bakar minyak ini cukup signifikan. Akan tetapi dari Pertamina Patraniaga ini memang menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM ini memang sudah melalui proses evaluasi yang panjang dan juga untuk standar dari harga yang ditetapkan ini juga sudah berdasarkan dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi David juga pemirsa, kalau kilas balik memang sebetulnya dari pemerintah ini sudah menjanjikan masyarakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak baik yang subsidi maupun non subsidi, sehingga memang harapannya pastinya dari masyarakat ini pemerintah kembali menstabilkan harga bahan bakar karena memang yang ditakutkan adalah munculnya kenaikan harga di beberapa sektor lain seperti salah satunya kenaikan harga bahan pokok. Sementara kembali ke Anda David. Ya, Berli, kalau boleh tahu itu di belakang Anda yang seberapa banyak akhirnya pemotor atau pengendara yang beralih ke Pertalite ya? Ya David dan juga pemirsa, kalau misalnya saya pantau dari sejak sore tadi, memang yang paling ramai dan paling antrean yang mengular itu di beberapa sektor ataupun di gate yang bagian pengisian bahan bakar Pertalite. Tapi yang memang tepat di belakang saya ini yang memang khusus untuk mengisi Pertamax 92 ini tampaknya tidak terlalu mengular antriannya. Yang kalau saya pantau ini tadi sejak sore tadi memang yang paling panjang itu di bagian pengisian bahan bakar Pertalite. Tetapi memang kalau dari saya pantau juga masih ada David dan juga pemirsa beberapa masyarakat ataupun ojek online yang nampaknya masih melakukan pengisian bahan bakar di bagian Pertamax. David. Baik Berliana, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dari SPBU Pejompongan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Pertamina kembali menaikkan harga BBM non subsidi yang berlaku mulai hari ini. Kenaikan harga BBM terjadi untuk jenis Pertamax RON 92
Pertamax Green RON 95. Di Jakarta kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Terlalu kemahalan, iya kemahalan. Nah, kalau dari Bang Egi sendiri dengan adanya kenaikan harga ini jadi beralih ke Pertalite atau tetap Pertamax aja atau gimana? Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya. Soalnya nggak sesuai di ininya budgetnya. Oh, saya taunya semalam. Cuma kalau untuk masalah naik itu ya saya nggak setuju. Karena kan pendapatan di Jabodetabek ini nggak sesuai dengan pengeluaran gitu. Ya menurut saya kalau bisa turunan lagi gitu. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain pasti kayak sembako kan juga pasti otomatis naik dong ya kan. Terus angkutan umum pasti naik tuh begitu Kak. Dari Abang sendiri cukup keberatan? Oh ya cukup keberatan. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Pasalnya angkutan barang tidak menggunakan BBM Pertamax. Ini dampaknya apa? Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Balai, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Terus pemerintah akan Barang juga pakai ada stimulus lagi yang diberikan. Warga ramai-ramai update harga Pertamax yang mengalami kenaikan dini hari tadi. Ya, kenaikan harga Pertamax membuat warga ramai-ramai mendatangi lokasi SPBU dan menguploadnya di media sosial. Di akun Rian Minang, seorang warga dikagetkan dengan petugas yang tiba-tiba mengganti harga Pertamax yang tadinya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Ternyata kenaikan ini sudah mulai merata di seluruh daerah di Indonesia. Di akun media sosial Laura Aurelia menggunakan sepeda motornya, seorang warga menunjukkan harga Pertamax sudah naik menjadi Rp16.250 hanya dalam satu malam saja. Ya, menariknya di akun Katanya Damkar, seorang petugas pemadam kebakaran mengunggah video dirinya sedang di SPBU dengan caption bertuliskan, "Aku suka cowok yang wanginya mahal." Petugas damkar ini mengoleskan selang biru BBM Pertamax ke tubuhnya. Aksi ini diduga merespon kenaikan harga BBM Pertamax. Warga lain juga bereaksi terkait kenaikan harga BBM. Aku Kenny lulusan teknik lautan ITS Kumlot, tak jelasin gimana harga dolar yang naik ini pengaruh sama harga Pertamax juga naik. Datanya 1 US di tahun 2025 itu 16.300, sekarang jadi 18.000. Kenaikannya sampai 10%. Dolar menguat dibandingkan rupiah sebanyak 10% hanya dalam 1 tahun. Buat kalian yang bilang, oh aku nggak pakai dolar, dolar nggak ngaruh buat aku, di sini ngaruhnya. Minyak dunia dibeli pakai dolar. Masalahnya biaya impor minyak ikut naik 10%. Harga dolar naik, harga minyak ikutan naik. Kita bayar 10% lebih banyak hanya untuk beli minyak. Paham kan, Rek? Harga dolar naik, beli minyak pakai dolar, harga minyak ikutan naik. Yoiku penyebabnya Pertamax jadi naik juga. Yang awalnya harganya 12.100 jadi 16.250. Itu selisihnya 4.150 per liter. Naiknya 34% DW. Yang kena dampak apa? Bukan cuma pemilik mobil, truk logistik jadi naik, ongkir akhirnya naik, biaya makanan akhirnya jadi ikutan naik. Jadi kalau kamu mikir dolar naik, nggak ngaruh ke aku, ngaruh ke semua sektor. Pas dolar naik itu tuh bukan cuma angka-angka di layar, Rek. Itu beneran biaya hidup kita sehari-hari ikutan naik. Yoyang. Yuk. Bentar ya. Kenapa? Sekarang kan Pertamax naik jadi 16.000. Ayo. Ya udah deh.
Ya pemirsa, ini situasi terkini di salah satu SPBU di Jakarta dan memang ramai di media sosial sejak tadi malam atau subuh dini hari ya. Subuh dini hari yang kemudian diupdate ramai sekali di media sosial mengenai kenaikan ini. Ada yang termasuk saya awalnya tidak percaya tapi kemudian memeriksa sendiri dan memang wow, naik sangat tinggi. Tadinya sudah pakai Pertamax Pertamax 95 kemudian turun jadi Pertamax 92. Sekarang naik lagi rupanya. Dan memang ada beberapa yang kemudian mengkhawatirkan jangan-jangan nanti Pertalite nyusul juga naik begitu ya. Padahal itu BBM subsidi. Ya, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Yusuf Manilet, Strategic Research Manager Core Indonesia. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Pak Yusuf, ini kenaikan Pertamax hari ini hampir Rp4.000 per liter. Kalau kita lihat kondisi harga minyak dunia, apakah lompatan harga setinggi ini memang sudah sewajarnya terjadi jika memang diukur dengan kenaikan harga minyak dunia? Kalau kita lihat per hari ini, sebenarnya memang tren harga minyak dunia itu masih berada pada tren peningkatan. Meskipun opsi ataupun tensi dari perang dagang itu sudah sedikit mereda, tetapi karena ketidakpastian yang bisa muncul tiba-tiba, imbas dari pernyataan Trump misalnya, itu yang juga bisa menjadi sentimen kenaikan harga minyak internasional. Dan sayangnya kenaikan harga minyak internasional ini pun akhirnya tertransmisikan gitu ya ke kenaikan harga BBM di dalam negeri, terutama untuk BBM non subsidi. Karena seperti yang kita tahu bersama, BBM non subsidi kan BBM non subsidi ini merupakan BBM yang harganya itu mengikuti harga keekonomian dan juga mengikuti harga di pasar, sehingga ketika terjadi perubahan harga dan di saat bersamaan juga ada tambahan faktor pelemahan nilai tukar rupiah, ini akhirnya terasa dengan kenaikan yang cukup signifikan dan terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Saya kira ini merupakan konsekuensi dan sayangnya memang momentumnya kurang tepat ya di tengah kondisi yang memang tidak begitu baik saat ini, Mas David. Iya, tapi sebenarnya masih ada ruang untuk tidak naik setinggi ini. Iya, kalau kita bicara ruang, itu akan tergantung dari seberapa mampu kapasitas fiskal kita, kemampuan APBN kita. Kalau melihat dari target defisit anggaran di APBN kita, itu diset kurang lebih 2,68% rasionya ya terhadap produk domestik bruto. Nah, ada kurang lebih sekitar 0,3%-an gitu angka yang bisa dimanfaatkan untuk untuk tidak menaikkan harga BBM non subsidi. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga paham bahwa pemerintah ini kan juga saat ini menjaga ya agar tidak menaikkan level untuk BBM subsidi, sehingga karena pemerintah di saat yang bersamaan harus menjaga untuk tidak menaikkan BBM subsidinya, maka yang kemudian pilihan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan cara menaikkan BBM non subsidi. Di luar itu kita juga paham bahwa ruang fiskal kita terbatas karena ya ruang untuk belanja-belanja prioritas seperti misalnya MBG itu kan pada dasarnya masih tetap dilanjutkan dan program-program strategis ini kan punya proporsi yang cukup besar ya dalam belanja. Kalau kita gabungkan misalnya untuk program MBG dan juga Kopdes itu anggarannya kalau secara pagu itu di atas 200 triliun dan itu cukup besar untuk kemudian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk memanfaatkan pada aspek-aspek lain atau pos-pos lain termasuk di dalamnya untuk katakanlah misalnya untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi atau BBM subsidi pada kondisi seperti sekarang, David. Oke, baik, kalau dilihat dari sisi fiskal seperti itu ya, apakah memang ini atau begini, ini kan Bank Indonesia baru saja dari sisi moneter menaikkan suku bunga ya. Lalu kemudian US dollar per hari ini tuh turun sedikit. Lalu kalau kita lihat lagi ternyata Pertamaxnya naik. Ini kan dari sisi fiskal juga kemungkinan ada perhitungannya juga. Tapi kalau Anda lihat apakah ini memang demikian pengelolaannya sehingga dilakukan secara bersama-sama kayak begini, mirip dempet-dempet lah paling nggak harinya gitu.
Apakah memang ini pengelolaan yang prudent atau enggak nih? Iya, kalau bicara kebijakan suku bunga acuan yang diambil oleh BI kemarin memang itu relatif urgent ya kalau kami katakan, karena per kemarin itu kan sebenarnya tren rupiah masih berada pada pelemahan dan pelemahannya pun sudah di atas 18.000. Jadi itu level psikologis yang memang perlu menjadi perhatian tersendiri. Makanya terlepas dari konsekuensi ya yang kemudian muncul dari kenaikan atau ya penetapan kenaikan suku bunga acuan, menurut kami itu adalah langkah yang kemudian memang harus diambil oleh BI mau tidak mau ya, untuk tadi memastikan nilai tukar rupiah itu tidak melemah lebih dalam lagi. Jadi kalau seandainya BI tidak melakukan intervensi, bisa saja level psikologisnya itu lebih berat atau lebih buruk dibandingkan yang kita saksikan kemarin. Nah, masalahnya yang kebijakan BBM non subsidinya ini yang sebenarnya juga kami cukup kaget gitu ya, karena seharusnya kalau kita bicara momentum, pemerintah tidak kemudian langsung ya mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi di waktu yang tidak begitu jauh jaraknya dengan kenaikan suku bunga acuan, karena sekali lagi sebenarnya secara kebijakan itu sah-sah saja untuk dilakukan, tapi kalau kita bicara momentum tadi ya, psikologis masyarakat yang tadinya sudah harus berhadapan pada kenyataan suku bunga acuan naik, kemudian di saat bersama tidak jauh berbeda waktunya berhadapan pada fakta harga BBM non subsidi naik, ini tentunya ini akan mempengaruhi psikologis mereka. Dan dampaknya kalau seandainya itu cukup berat, terutama bagi psikologis mereka, mereka tentu akan melakukan melihat kembali ya pengeluaran mereka, pendapatan mereka, konsumsi mereka. Apakah mereka akan melakukan konsumsi yang lebih besar atau tidak, itu akan dipengaruhi dari psikologi yang mereka terima imbas dari kebijakan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI dan juga kebijakan dari pemerintah dengan menaikkan harga BBM non subsidi ini, Mas David. Idealnya harusnya ditunggu berapa lama gitu untuk menaikkan harga Pertamax ini? Ya, kalau menurut kami sebenarnya pemerintah kan selama ini punya ruang fiskal yang setidaknya ya kalau kita bicara realisasi itu masih cukup kuat, setidaknya sampai dengan data terakhir di bulan Mei. Jadi setidaknya pemerintah bisa mempertimbangkan dulu hingga realisasi terakhir di katakanlah sampai dengan akhir bulan gitu ya, melihat kondisi APBN-nya apakah kemudian ini bisa untuk dinaikkan atau momentumnya sudah cukup tepat atau tidak seperti itu gitu. Nah, di saat yang bersamaan tadi ya, kalau seandainya bicara waktu, sebenarnya juga pemerintah bisa menunggu katakanlah misalnya data-data ekonomi yang mungkin akan keluar berikutnya dengan yang bisa istilahnya menambah optimisme lah, sedikit menambah optimisme masyarakat sehingga momentumnya itu tepat gitu. Jadi masyarakat artinya meskipun dinaikkan harganya ada data-data yang bisa sedikit memperbaiki psikologis mereka dari sisi tadi ya. Kalau dari hitungan Anda gitu, itu kira-kira kenapa istilahnya pemerintah agak kebelet nih naikin Pertamax-nya? Karena kalau kita saksikan gitu ya, sebenarnya pemerintah memang cukup strict dilihat dari kebijakan sebelumnya dengan menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax. Ketika harga minyaknya melonjak gitu ya, ada lonjakan atau ada sentimen yang bisa memicu kenaikan harga minyak dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah biasanya akan merespon dengan cara tadi menyesuaikan kembali harga yang disesuaikan dengan kebutuhannya APBN gitu. Tetapi juga sebenarnya menurut kami pemerintah saya kira juga punya kepentingan ya, karena ada kekhawatiran kalau misalnya tidak segera diumumkan, ini ada kekhawatiran kenaikan harga minyak ini terutama transmisinya ke APBN itu akan terjadi kalau misalnya pemerintah tidak cepat mengumumkan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi masyarakat memang ini tidak tepat ya momentum, tapi dari sisi pemerintah saya pikir dia
juga ingin berupaya untuk mengirim sinyal atau mengirim pesan ke pasar keuangan misalnya bahwa pemerintah tetap menjalankan kebijakan menaikkan harga BBM non subsidi ketika memang dibutuhkan, terlihat dari momentum kenaikan harga minyaknya. Ya, dan mungkin ada pengaruhnya juga kepada pasar saham hari ini barangkali ya? Ya, betul karena kalau kita lihat kan pasar market itu sangat sensitif ya terhadap isu. Jadi kemarin sudah diinjeksi dengan kebijakan menaikkan suku bunga acuan dan ya itu rasional tentu akan membuka ketertarikan investor untuk kembali masuk, dan di saat yang bersamaan sekarang ada kebijakan untuk menaikkan harga BBM non subsidi. Meskipun memang kita bisa mendiskusikan bahwa ini dilakukan pada momentum yang tidak terlalu baik, tetapi sinyal ini yang kemudian menurut saya juga menjadi sentimen positif ke pasar yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menjalankan disiplin fiskal dengan cara menyesuaikan harga mengikuti dari pergerakan harga minyak internasional seperti itu. Baik, kalau kita langsung ke user gitu ya, pengguna Pertamax ini kan kebanyakan motor dan mobil pribadi yang kelas menengah lah ya, dengan harga Rp16.250. Analisis Anda seberapa banyak dari mereka yang terpaksa turun kelas pindah ke Pertalite gitu? Apakah ini akan kemudian rame-rame semua akhirnya berburu Pertalite dengan cara apapun misalnya begitu? Ya, jadi saya kira memang peluang istilahnya downgrading gitu ya dari Pertamax ke Pertalite itu cukup terbuka lebar. Dan di saat yang bersamaan sebenarnya kalau kita lihat dari alokasi untuk subsidi Pertalite, sebenarnya pemerintah masih punya ruang, dalam arti ya kalau misalnya kita bicara terjadi katakanlah 3 atau mungkin 5% pengguna dari Pertamax itu turun kelas tanda kutip ke Pertalite, itu pemerintah masih bisa menanggung ya. 3-5% ya? Iya, 3-5%. Memang tidak begitu besar gitu. Tapi akan sampai terasa tekanannya kalau sampai berapa banyak yang pindah ke Pertalite? Kalau kita bicara katakanlah 20-30% itu tentu akan mendorong kenaikan belanja subsidi gitu ya secara signifikan, dan ketika belanja subsidi meningkat secara signifikan dan di saat bersamaan kemudian pemerintah tidak bisa mengkompensasi dengan cara katakanlah misalnya bagaimana cara mendanai peningkatan subsidi itu, maka konsekuensinya itu bisa terlihat dari defisit anggarannya yang kemudian akan membengkak dapat di atas target yang ingin disasar oleh pemerintah. Nah, makanya kalau kami memang melihat memang ada peluang gitu ya dengan adanya kenaikan Pertamax akan ada peralihan ke Pertalite. Makanya ujian yang sekarang adalah memastikan bahwa mereka yang kemudian akan mengisi bahan bakarnya di pon-pon bensin itu adalah betul-betul yang memang berhak untuk menerima BBM subsidi, dalam hal ini Pertalite, seperti itu Mas David. Baik, nah biaya bensin ini kan khususnya Pertamax membengkak dan pos pengeluaran rumah tangga itu tentu akan ada yang terpangkas atau mungkin ya disunat lah begitu ya. Apa yang kira-kira paling pertama akan dikorbankan atau dipangkas masyarakat menurut Anda? Yang pasti belanja-belanja yang bisa ditunda gitu ya. Katakanlah misalnya belanja untuk bepergian misalnya. Mungkin ada beberapa kelompok keluarga kelas menengah yang sudah merancang untuk pergi liburan sekolah misalnya, dengan adanya kenaikan harga Pertamax dan juga misalnya tekanan yang bisa muncul dari kebijakan katakanlah kenaikan suku bunga acuan, mereka tentu akan memangkas pos-pos belanja yang tidak begitu penting atau bisa ditunda, dalam hal ini misalnya perjalanan. Konsumsi untuk barang-barang yang sifatnya mungkin tahan lama itu juga mungkin akan ditunda sementara waktu, katakanlah misalnya barang-barang elektronik gitu ya. Mereka yang kemudian ingin berencana untuk katakanlah beli TV baru, kulkas baru, atau handphone baru, itu juga kami kira juga akan tertekan atau terkena dampak dengan perubahan harga ini gitu. Karena sekali lagi bahwa mereka akan melakukan penyesuaian harga. Betul. Diperparah juga dengan tren saat ini kan masyarakat banyak juga yang sudah makan tabungan gitu ya. Artinya ya memang kondisinya tidak begitu
begitu ringan bagi kelompok masyarakat yang kelas menengah, terutama kelas menengah dan calon kelas menengah, Mas David. Kalau kita lihat beberapa libur panjang kemarin setelah Lebaran, bahkan itu masih banyak libur panjang kan ya, akhir pekan begitu. Orang masih ramai-ramai jalan-jalan. Nah tentunya efek dari jalan-jalan itu kan tempat wisata jadi ramai, ada kehidupan lah. Artinya ada transaksi perdagangan di situ. Nah kalau ini kemudian dipangkas, tentunya yang terdampak adalah yang semua yang di sektor wisata, pariwisata ya, tentunya hotel, ya kan, restoran dan segala macam itu. Nah ini akan berdampak seberapa besar terhadap pertumbuhan ekonomi itu kira-kira? Ya, yang pasti kalau kita berkaca pada pertumbuhan ekonomi di tahun lalu, terutama di kuartal kedua, ketiga, pada saat itu pertumbuhan ekonomi memang banyak ditopang oleh banyaknya libur, banyaknya cuti bersama yang dikeluarkan pemerintah ketika itu, dan juga banyaknya insentif ya. Artinya poinnya adalah liburan ataupun kegiatan aktivitas pariwisata itu cukup signifikan gitu dalam membantu ya, meskipun dia bukan menjadi penopang utama dalam ekonomi kita, tetapi dia akan cukup membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan tadi sudah ada penyesuaian konsumsi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga kalau kita perhatikan di kuartal kedua dan ketiga, nampaknya tanggal merahnya cuti bersamanya juga sudah relatif lebih sedikit. Iya, sudah mulai habis kayaknya. Betul, dan pemerintah juga sudah sejauh ini ya sudah tidak mengeluarkan kebijakan seperti katakanlah diskon perjalanan, diskon tiket pesawat, katakan seperti itu kan. Artinya ya memang ini akan menekan pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan juga ya perjalanannya itu sendiri. Sehingga dugaan kami kalau di kuartal pertama kemarin ekonomi kita bisa tumbuh cukup baik 5,6, di kuartal kedua dan ketiga kami kira pertumbuhannya mungkin akan sedikit melambat. Meskipun memang peluang untuk bisa tetap tumbuh di angka sekitaran 5% itu tetap ada, akan ditentukan dari kebijakan pemerintah dan juga seberapa lama kemudian kita juga sangat berharap faktor dari geopolitiknya ini cepat mereda sehingga kita juga masih bisa cepat pulih seperti itu. Baik, mungkin singkat saja terakhir, ini kan tadi dikatakan akan melambat sedikit begitu, tapi apa antisipasi dari hal ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi juga yang namanya inflasi juga yang kemudian semakin meningkat, mengingat bahwa kemudian nanti ada pedagang-pedagang yang besar yang mungkin ikut-ikut menaikkan harga sembako atau harga kebutuhan pokok dan segalanya gitu. Ya, pertama kalau kita bicara upaya untuk menekan inflasi, sebenarnya menaikkan suku bunga kemarin itu juga secara tidak langsung sebagai salah satu upaya untuk menahan agar laju inflasi itu tidak mengalami peningkatan, terutama laju inflasi yang disumbang dari barang-barang impor. Karena kan barang-barang impor ini sekarang menjadi lebih mahal, bahan baku industri itu menjadi lebih mahal karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi upaya untuk menekan inflasi itu salah satunya dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan, meskipun tentu ada konsekuensi di balik itu. Nah, di luar itu kalau kita bicara tadi masalah penimbunan apa segala macam, yang perlu diperhatikan juga adalah nanti distribusi barang, terutama barang-barang pangan strategis itu tidak terhambat ya, terutama kalau misalnya kekhawatiran mengenai katakanlah Godzilla El Nino itu betul-betul terjadi gitu ya. Jadi pemerintah sedari dini atau sejak sekarang saya kira sudah harus memetakan mana daerah-daerah yang rawan terkait potensi kenaikan harga, dan dari pemetaan tersebut juga sudah seharusnya satu paket nih dengan apa yang bisa dilakukan dari pemerintah. Misalnya daerah tersebut mendapatkan bantuan khusus misalnya, ataupun daerah atau warga di sekitar daerah tersebut juga mendapatkan perlakuan khusus. Jadi memang mitigasi sedari dini juga menjadi penting untuk meminimalisir hal terburuk yang kemudian bisa muncul di kemudian hari, Mas David. Baik, jelas sekali. Baik, terima kasih untuk insight-nya Pak Yusuf Mandilet, Strategic Research Manager Core Indonesia. Salam sehat selalu Pak, selamat sore.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Raffi Ahmad buka suara usai namanya terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Sementara KPK menyebut barang titipan Raffi Ahmad bukanlah penyelundupan. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Kargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara Bea Cukai tersebut. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung bahkan berjanji memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG milik dia. Klarifikasi ini disampaikan Dudung menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung menduga isu tersebut muncul karena dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun niat tersebut belum sempat dilaksanakan hingga Dadan Hindayana akhirnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi MBG. Tak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 7-6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar. Itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat, karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan, ini ada pesantren yang sudah siap. Ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Ini saya sampaikan kepada Dadan, oh silakan Pak, nanti hubungi Pak Arif Nurrohman, staf saya. Akhirnya silakanlah. Mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu. Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dadan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Masa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Masa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN pada Rabu tadi. Masa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelolanya secara utuh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Dan kami tidak kaget ketika Dadan dan kroni-kroninya kemudian ditangkap sama kejaksaan. Karena sudah kami prediksi dari tahun lalu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Sempat viral di mana-mana begitu. Semua pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan penerima manfaat. Apa hubungannya makanan dengan motor listrik? Apa hubungannya makanan dengan kaos kaki dan seterusnya begitu ya. Berhenti dulu deh. Jeda sejenak deh. Perbaiki tata kelolanya. Buat risiko korupsinya, bikin mitigasi risiko korupsinya, gitu ya. Pastikan warga penerima manfaat bisa ikut terlibat dan juga menentukan menu apa.
Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran.